Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisno. Saya mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo, jurusan PGMI, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video guna untuk menyelesaikan ujian akhir semester pada mata kuliah matematika. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang materi hubungan antar garis. Berbicara tentang garis, saat menggambar kumpulan titik-titik dan ketika tidak ada lagi jarak antara titiknya akan membentuk garis. Jadi garis adalah kumpulan-kumpulan titik-titik yang banyak atau tak terhingga yang saling bersebelahan dan memanjang kedua arah. Nah, contohnya ini seperti begini ya teman-teman. Titik-titik tak terhingga yang membentuk sebuah garis. Maksudnya seperti begini ya teman-teman. Oke, sebelum kita membahas tentang materi hubungan antar garis, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu garis. Nah, di sini kemudian kita masuk ke bagian-bagian garis. Bagian-bagian garis yaitu ada dua. Yang pertama, ruas garis. Ruas garis. Yang kedua, sinar garis. Sinar garis. Nah, sinar garis itu, ini sinar garis. Sinar garis yang pertama kita beri tanda titik di ujung garis dan maksudnya ruas garis. Maksudnya ruas garis. Nah, ruas garis yaitu di sini diberi tanda titik dan di sini diberi tanda titik. Ini dinamakan ruas garis. Nah, di sini kita memberikan simbol A, di sini B. Nah, ini dinamakan ruas garis. Ruas garis. Ruas garis. Garis, ruas garis A, B atau A, B. Ini titik, di sini titik. Kemudian kita masuk yang di nomor 2, yaitu sinar garis. Nah, sinar garis di sini kita berikan simbol A. Di sini diawali tanda titik di ujung garis. Kemudian di ujung garis diberi tanda anak panah. Kita berikan simbol B. Ini yang dinamakan sinar garis. Nah, di sini dinamakan sinar garis. Sinar garis. Sinar garis AB. AB atau AB. Di ujung tanda titik, di ujung diberikan tanda anak panah. Ini yang disebut sinar garis. Oke, perbedaan antara ruas garis dan sinar garis tentu teman-teman bisa lihat perbedaannya di titik dengan anak panah. Nah, di sini tanda titik, di ruas garis diberi tanda titik, di sinar garis diberi tanda titik. Tetapi di ujung garis, ruas garis diberi tanda titik, di sinar garis diberi tanda anak panah. Jadi perbedaan di anak panah antara ruas garis dan sinar garis. Kemudian kita pindah ke bentuk-bentuk garis. Di dalam bentuk-bentuk garis terdapat ada empat garis. Yang pertama garis lurus. Ini dinamakan garis lurus. Garis lurus. Garis lurus. Nah, kemudian yang kedua, yang tegak dinamakan garis vertikal. Ini dinamakan garis vertikal.
garis vertikal. Vertikal. Kemudian yang di nomor 3, setelah garis vertikal, garis horizontal. Garis horizontalnya itu seperti garis datar. Nah, ini merupakan garis horizontal. Garis horizontal. Garis horizontal. Garis horizontal. Kemudian yang terakhir atau yang keempat. Yang keempat termasuk garis lengkung. Nah, yang keempat termasuk garis lengkung. Garis lengkung. Yang keempat termasuk garis lengkung. Yang pertama garis lurus, yang kedua garis vertikal, yang ketiga garis horizontal, yang terakhir garis lengkung. Oke, kemudian kita pindah ke materi hubungan antar garis. Di dalam materi hubungan antar garis terdapat ada 4. Oke, kita masuk di hubungan antar garis. Yang pertama yaitu hubungan antar garis. Yang pertama yaitu garis sejajar, bukan hubungan antar garis. Yang pertama yaitu garis sejajar. Di hubungan antar garis itu ada 4. Nah, itu yang pertama garis sejajar. Nah, garis sejajar contohnya seperti ini. Nah, ini merupakan garis sejajar. Yang kemudian yang kedua, garis sejajar. Garis sejajar dalam kehidupan sehari-hari bisa kita jumpai seperti di rel kereta api. Di rel kereta api seperti di gitar, senar gitar, dan di pagar. Biasa di pagar kita jumpai di pagar seperti pagar bambu. Nah, di papan tulis juga merupakan sinar sejajar antara kayu yang di atas dan kayu yang di bawah. Ini merupakan sinar sejajar kalau dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang kedua kita masuk ke ini kan garis sejajar, kemudian garis tegak. Nah, garis tegak seperti. Oke, yang kedua hubungan antar garis tegak lurus. Nah, hubungan antar garis tegak lurus ini termasuk ada 2. Kalau antar garis tadi yang kita sudah belajar akan tadi ada 2, yaitu garis vertikal dan garis horizontal. Ini garis tegak lurus. Ini termasuk garis vertikal, garis horizontal. Oke, kita masuk di nomor 3. Di nomor 3 yaitu garis berimpit. Nah, garis berimpit ini seperti garis sejajar. Nah, garis sejajar dipadukan menjadi 1. Nah, ini garis sejajar dipadukan menjadi 1 dan lambangnya seperti begini. Dan lambangnya seperti begini. Ini garis sejajar jika dipadukan menjadi 1 dan bentuknya seperti ini. Nah, ini yang dinamakan garis berimpit. Kemudian kita masuk di nomor 4. Garis potongan atau garis berpotong. Garis berpotong biasanya dilambangkan dengan tanda begini. Oke. Garis berpotong terdapat 4 sudut. Ini sudut pertama, sudut kedua, sudut ketiga, dan sudut keempat. Nah, ini juga memiliki sudut. Oke, dalam hubungan antar garis ini kita sudah mempelajari tentang garis sejajar,
garis tegak lurus, garis berimpit, dan garis berpotong. Untuk lebih jelas lagi mengenai 4 garis, kita akan, maksudnya keempat hubungan antar garis kita akan bahas. Oke, sekarang kita akan membahas tentang keempat garis tersebut. Agar lebih terperinci, teman-teman tolong perhatikan gambar tersebut. Nah, di sini kan garis sejajar. Nah, garis sejajar itu yang panjangnya sama. Nah, di sini garis sejajar AC sejajar dengan IJ. Sini AC, di sini IJ. Nah, itu merupakan garis sejajar, atau juga AI sejajar juga dengan CJ. Nah, itu merupakan garis sejajar. Oke, sekarang kita perhatikan di garis tegak lurus. Nah, garis tegak lurus AC dengan AI ini merupakan garis tegak lurus. AC dengan AI berarti garis tegak lurus. Kemudian AC dengan AI, kemudian dengan CA CJ ini merupakan garis tegak lurus. Oke, selanjutnya kita perhatikan di garis berpotong atau garis berpotongan. Garis berpotongan seperti AE dengan AD. Nah, ini merupakan juga garis berpotongan. Kemudian kita pindah lagi ke garis berimpit. Garis berimpit AC dengan AB. AC dengan AB. Nah, ini juga merupakan garis berimpit. Atau AI dengan AE. Nah, ini juga merupakan garis berimpit. Nah, ini contoh-contoh berdasarkan 4 gambar yang saya sudah jelaskan. Kemudian saya jelaskan kembali mengenai tentang hubungan antar garis. Terlebih dahulu saya akan jelaskan dulu tentang garis, apa itu garis, agar kita sama-sama dapat mengingatnya apa itu garis, apa itu hubungan antar garis. Nah, garis itu adalah kumpulan titik-titik yang tak terhingga atau kumpulan titik-titik yang banyak. Nah, contohnya ini seperti ini yang sudah saya tuliskan tadi. Kemudian setelah kita mempelajari garis, kita akan mempelajari bagian tentang garis. Nah, bagian-bagian tentang garis itu, yang pertama ruas garis. Nah, apa itu ruas garis? Nah, ruas garis itu seperti ini. Nah, di sini kita simbolkan A, di sini B. Ruas garis itu diberi tanda titik. Dari ujung garis diberi tanda titik dan di sebelah ujung garis diberi tanda titik. Nah, itu yang dinamakan ruas garis. Ruas garis AB atau AB disimbolkan dengan garis yang diberi tanda titik dan ujungnya diberi tanda titik. Oke, kita pindah yang kedua, yaitu sinar garis. Nah, sinar garis tentunya sudah berbeda dengan ruas garis. Sinar garis diawali tanda titik dan di ujung garis diberi tanda anak panah seperti ini. Kemudian sinar garis AB atau AB diberi tanda seperti ini. Diberi tanda seperti ini. Di ujungnya diberi tanda titik dan di ujung garis diberi tanda anak panah seperti ini. Nah, ini yang dinamakan sinar garis. Oke.
Untuk perbedaannya ruas garis dengan sinar garis tentunya ada dalam perbedaan. Nah, perbedaannya yaitu terlebih dahulu saya bahas kesamaan. Kesamaannya itu terdapat di titik. Di ujung garis terdapat tanda titik, di ujung garis di ruas garis terdapat tanda titik, dan di sinar garis juga terdapat tanda titik. Tetapi perbedaannya terdapat di ujung garis. Di ujung garis, ruas garis terdapat tanda titik, tetapi di sinar garis diberi tanda anak panah. Nah, di situ merupakan suatu perbedaan antara ruas garis dan sinar garis. Oke, sekarang kita pindah lagi di bagian bentuk-bentuk garis. Nah, di dalam bentuk-bentuk garis ada 4. Teman-teman sudah bisa lihat ada 4. Yang pertama, garis lurus. Garis lurus bentuknya seperti ini. Nah, ini merupakan garis lurus. Nah, kemudian kita pindah di nomor 2 yaitu garis vertikal. Nah, garis vertikal teman-teman sudah bisa lihat lambangnya seperti begini ya, teman-teman. Ini dinamakan garis vertikal. Nah, garis horizontal nomor 3, garis horizontal. Nah, garis horizontal yaitu seperti garis datar. Nah, ini merupakan garis horizontal. Yang terakhir yaitu garis lengkung. Nah, garis lengkung seperti begini. Nah, ini yang dinamakan garis lengkung. Oke. Dalam keempat bentuk-bentuk garis yaitu kita sudah pelajari ada garis lurus, garis vertikal, garis horizontal, dan garis lengkung. Oke, selanjutnya kita masuk lagi di materi yaitu hubungan antar garis. Oke, di hubungan antar garis yang pertama, nah ini merupakan hubungan antar garis. Ini merupakan hubungan antar garis. Hubungan antar garis. Nah, ini merupakan hubungan antar garis. Nah, yang nomor 1 ini garis sejajar. Garis sejajar. Garis sejajar. Garis sejajar bentuknya seperti ini. Nah, yang kemudian garis tegak lurus. Yang kedua garis tegak lurus. Garis tegak lurus. Dan simbolnya seperti ini. Nah, ini kalau dipisahkan ini merupakan garis vertikal dan ini merupakan garis horizontal. Oke, ini merupakan garis tegak lurus. Kemudian kita masuk yang di nomor 3 yaitu garis berimpit. Yang nomor 3 yaitu garis berimpit. Garis berimpit. Impit. Nah, lambangnya seperti ini. Garis berimpit yaitu garis sejajar yang dipadukan menjadi satu. Nah, lambangnya seperti ini. Nah, ini dinamakan garis berimpit. Kemudian kita masuk di nomor 4 yaitu garis berpotong atau garis berpotong. Termasuk garis berpotong yang keempat, garis berpotong. Garis yang keempat, garis berpotongan. Nah, yang pertama yaitu garis sejajar. Nah, garis sejajar memiliki simbol yang ini. Garis sejajar gambarnya seperti ini, dan garis tegak lurus gambarnya seperti ini, dan garis berimpit gambarnya seperti ini, dan garis berpotong gambarnya seperti ini, dan memiliki 4 sudut. Yang ini memiliki 4 sudut dan yang ini memiliki 1 sudut.
Oke, materi saya cukup sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila ada kesalahan dari saya meminta maaf. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa merubah lagi tentang pembelajaran tentang matematika. Mudah-mudahan kedepannya saya menjadi guru yang sungguhan, bukan lagi guru yang tidak sungguhan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.